Saya investigasi 5 orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi. Hari ini 2 akan saya copot. Restitusinya keluarnya lebih rapi. Ini restitusi itu sedang di audit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta di audit dengan betul supaya kita tidak kecolongan, apalagi di industri batubara. PPN-nya saya nombok 25 triliun restitusinya. Nah, jadi saya bayar, kan ada yang nggak benar hitungannya. Jadi saya pengen lihat apa sih yang terjadi sebenarnya di restitusi itu. Sementara itu di badan seperti supaya nggak terlalu tidak terkendali kalau ada kesalahan. Nanti kalau kesalahannya udah ketemu, ya udah. Siapa yang main, kita akan tahu. Hasil audit BPKP itu kemarin gimana? Belum keluar, saya akan ketemu lagi dengan Pak Ate. Tapi gini, saya serius banget dengan restitusi itu karena keluarnya agak tidak terkendali. Sekarang boleh ngomongin dewasa, Bu Menteri. Saya investigasi 5 orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi. Hari ini 2 akan saya copot. Siapa Pak? Serius kan? Udah ada berarti Pak. Udah fix Pak. Jadi message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya nggak main-main. Pak Sekjen belum datang ya? Belum Pak, sini. Ada 2 yang saya akan copot. Jor-joran dalam arti apa Pak? Jor-jorannya tuh jumlahnya berapa Pak? Apakah ada maksimal sampai sampai melebihi batas gitu? Bukan begitu, jor-jornya adalah tidak memberitahu perkembangan dengan akurat. Apakah santai ya? Kita ini. Contohnya, berapa tahun kalau kau deh? Kejebak nanti gua ngomong ya. Simpan aja gitu. Simpan aja. Iya sih. APBN kita kan? APBN kita. Ini ceritanya beda soalnya. Kenapa dia kerja seperti apa? APBN memang Udah. Siap. Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Mereka bilang sedikit. Mereka tahu staf saya. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita perbaiki, jangan sampai ada soal informasi lagi. Salah berapa? Tadi. Berarti yang dilaporin sama stafnya Bapak ke Bapak nggak nyampe dengan benar dong Pak? Atau gimana? Itu masih agak konfidensial. Ya, nanti kita ini pas sudah ada, setelah ada tindak lanjut, setelah ada yang kita coba. Sebulan ini kan kebijakan WFH kan udah berjalan ya Pak di ASN gitu. Udah ada kayak rem-remen atau dampak efisiensinya sih Pak dari itu WFH si ASN itu? Apa udah mulai, apa akan diterapin terus ke depan atau akan ada ini lagi Pak? Exercise lagi untuk diterapin? Oh, kita lihat dulu seperti apa perkembangan minyak dunia, dan kita lihat apakah kita perlu masih sedikit-sedikit apa enggak. Tapi kalau udah membaik ya udah kita lepas lagi normal. Cuman dampaknya sih mungkin netral atau positif ke perekonomian. Ada faktor yang memperlambat ekonomi, tapi kan kita betulin dalam waktu tidak terlalu lama. Besok kan keluar tuh ada pertumbuhan ekonomi katanya bagus. Berapa Nggak tahu, saya belum kan, nggak tahu bocoran. Kali 5 ya Pak? Bocoran Pak.
Proyeksi Bapak, Tebakan Pak. Dulu atau berubah lagi nggak nih Pak proyeksi Bapak? Caranya Pak. Masih tinggi kan? dari berapa? Dari Bapak bilang 5,5 sampai 5,7, Bapak sering bilang gitu. Ya ada dekat situ lah. Terus itu berapa? 5,6. Oh nggak tahu. Nanti ya. Tapi lebih tinggi dari kontrol sebelumnya. Mbak, lebih tinggi Dari kan? Q4. Ya gini, kalau bisa kita tunggu dalam keadaan seperti itu, walaupun let's say lambat sedikit atau lebih tinggi sedikit, mengingat kondisi global yang seperti ini, itu sudah prestasi yang luar biasa. Kalau untuk kita bisa kita batal pertimbangan deh, kalau kita kayak prediksi. Betul Pak, pagi. Nah Pak, iya besok pagi Pak, jam 11 tadi. Rabu. Harusnya kalau saya lihat kondisi ekonomi sepertinya bagus ya, kalau jalan-jalan keluar kemarin Senayan City penuh, mau yang lain saya juga penuh pada belanja pada ini. Sepertinya sih ekonomi akan berlihat yang bagus. Terus di mana untuk mobil listrik juga kelihatannya kencang, nggak naik ya. Mungkin kita akan pikirkan lagi nanti gimana sih insentif untuk mobil listrik dalam waktu dekat. Saya akan ketemu lagi dengan Menteri ya, Perindustrian. Berarti belum ketemu Pak. Udah teleponan. Nanti mau lihat lagi. Ketemunya besok kali. Ini detailnya masih berapa? Kita dorong cepat supaya let's say Minggu sekarang udah masuk ke sistem insentifnya. Pak, itu soal tragedi kereta, Pak Prabowo bilang ngasih 4 triliun. 4 triliun? Iya, Itu dari APBN Pak, apa mau bangun flyover katanya? Oh flyover. Untuk perbaikan titik-titik yang nggak ada palangnya, Pak. Itu maksudnya Oh dari nanti kan pos pasti mana, Pak? Ketapi yang bangun, PT Ketapi yang bangun ya. Nanti kita lihat dari dana negara apa dari kita. Saya masih tunggu pemerintah. Tapi uangnya ada, nggak usah takut. Oke. Pak ya, belanja subsidi sampai Maret atau April gimana? Kan sampai Februari udah 51,5 triliun. Dan besok ada apa? APBN kita. APBN kita malam. Pak, dipastiin besok Besok. Selasa, Besok, Pak. Ntar Rabu, Pak. APBN kita maju. Besok Selasa. Selasa. Kan paginya ini Pak, BPS. BPS. Ya, BPS. Sedangkan subsidi berapa? Biasanya Ada OJK juga Pak. Ya biar aja nih kalau. wartawan kita aja. Iya. Biar gini, biar nggak kalau salah nggak ketahuan. Itu ketahuan loh. Nah kita lihat coba, kita cocokin deh. Nanti kita sesuaikan deh. Anda ngomong dengan BT, gimana sih aja mana? Nggak masuk saja. Aman Pak. Ngomong sama dia koordinasinya seperti apa? Pak, ini kan tambahan anggaran buat subsidi energi 90 sampai 100 triliun ya. Ini sebenarnya bisa dibilang cukup nggak sih Pak dengan rupiah yang terus melemah, terus juga ada minyak dunia yang masih sangat Itu dengan asumsi rupiah seperti itu dihitungnya waktu itu. masih Jadi, sama. jadi cukup. Nggak perlu ada tambahan lagi. Kayak gue gue nggak boleh ngomong kita sekarang. Kita sudah antisipasi seperti itu, kan nggak mungkin kalau harga minyak tertekan seperti itu tiba-tiba rupiah menguat atau stabil di bawah itu. Jadi kita udah ambil angka yang semestinya. Pak, ini mau mastiin aja Pak, ini ngelihat dari tadi ada Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, dia bilang emang mau diskusiin PNBP, berarti memang nikel ini juga dikenain bea kuasa. Juga kabarnya katanya windfall tax juga Pak. Apa? Windfall tax nikel. Nikel Pak. Oh ya nanti ada. Tapi itu masih didiskusikan dengan Kementerian SDM. Saya terima aja pokoknya duitnya. Tapi maksudnya berarti dikenakan itu Pak, bea keluar dan windfall tax. Iya. Berapa persen? Masih didiskusikan dengan Kementerian SDM. Tapi yang jelas cukup untuk menaikkan subsidi APBN kita. Nanti juga yang nikel itu kan bahan bakunya salah satu bahan baku baterai kan. Ya. Kita akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan cara kita terus supaya juga laku. Maksudnya kayak apa Pak, kalau misalnya udah kan emang udah berkembang juga sekarang. Kemarin yang di Karawang juga kayak gitu. Maksudnya apa bedanya kalau dengan Bapak tadi omongannya kayak gitu? Masa ningkatin apa lagi? Ini kan saya omongin dulu dengan penulisan ya.
Pokoknya nanti dia lebih bahan-bahan yang pakai produk yang pakai bahan dalam negeri akan mendapat insentif lebih, kira-kira gitu. Yang ntar Anda pikir. Nanti masih diskusi, baru diskusikan saya. Nanti saya offside lagi kalau ngomong beban. Tapi kira-kira udah clear mau diapakan. Ada komoditas lain yang juga ikut-ikut berproduk tekstil. Ya, Selain batu bara nikel bara gitu, Pak. nikel. Untuk semuanya fokusnya situ. Kenapa batu bara nikel? Yang penting gitu. Selama ini kan kalau ekspor batu bara karena bukan karena pajaknya nol, nggak ada pajaknya, nggak ada biaya keluar, biaya cukai nggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita under invoicing itu besar sekali. Ya boleh bilang kontrol kita. Saya minta itu ada biaya keluar sehingga kalau ada biaya keluar, biaya cukai bisa periksa barangnya sebelum berangkat. Saya bisa kendalikan kebocoran dari under invoicing atau penyelundupan. Itu utamanya. Ya nanti biaya keluar itu nggak tertentu. Tapi utamanya adalah saya yang mengendalikan supaya under invoicing terkendali dan ekspor ilegal bisa dikendalikan. Itu yang dimaukan. Kalau tadi nikel masih